Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi COVID-19 yang sedang terjadi saat ini. Pertama-tama, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya saya absen dulu ya. Yang pertama, Salsabila, Nabila, Regina Octaviani, Afriani, Safira Duanti, Desti Dia Octaviani, Ernawati, Rizka Aulia, Ajeng Putri Utomo, Pradita Dia Rahmanti, Sartika Chandra, Egel Komalasari, Vira Firlia, Dina Fajriati, Fatiha Saimona, Azna Dwi Rusdiana, Bintu Mutiah Darmandita, Destiana Naini, Mardiansa, Rida Permatasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sikap dan perilaku kewirausahaan. Di sini saya mendekatkan kameranya supaya tulisan yang ada di sini itu terlihat jelas oleh kalian. Nah, di sini saya akan membahas tentang sikap dan perilaku kewirausahaan. Nah, dari sikap dan perilaku kewirausahaan itu ada ruang lingkup kewirausahaan. Nah, yang pertama itu adalah pengertian kewirausahaan. Pasti udah gak asing lagi dong dengan kata kewirausahaan. Apa sih kewirausahaan itu? Kewirausahaan adalah berasal dari kata wirausaha. Nah, wirausaha yaitu hal-hal yang berhubungan dengan keinginan seseorang atau keberanian seseorang untuk melakukan kegiatan usaha atau non-usaha secara mandiri. Nah, kewirausahaan sendiri adalah suatu proses guna mengejar atau membuka peluang-peluang usaha untuk menghidupi kehidupannya. Pasti di zaman sekarang ini tuh susah banget kan nyari pekerjaan. Nah, orang-orang tuh pada bingung gitu, ya kan? Kadang udah ngelamar sana sini, udah naruh CV di mana-mana, udah coba interview di mana-mana, itu sulit banget buat dapat pekerjaan. Nah, seorang wirausahaan itu berpikir nih, bagaimana caranya dia bisa membuka usaha untuk menghidupi kehidupannya. Nah, selain itu kan, selain membuka usaha untuk memenuhi kehidupannya, dia juga bisa kan membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang di sekitarnya gitu. Nah, yang kedua itu adalah jiwa kewirausahaan. Nah, dalam lingkungan bisnis yang sangat kompetitif, kesuksesan wirausaha itu berasal dari jiwa kewirausahaan seseorang atau bisa disebut entrepreneurship. Nah, pelaku entrepreneurship itu adalah orang yang selalu mengejar kesempatan dalam ancaman dan masalah. Nah, jadi entrepreneur itu sama pengusaha itu hampir sama. Nah, selanjutnya dalam lingkup kewirausahaan itu ada wirausaha. Wirausaha itu bisa disebut dengan pengusaha atau pelaku usaha. Apa sih wirausaha itu? Nah, wirausaha adalah orang yang mendobrak perekonomian yang ada dengan memperkenalkan barang baru atau inovasi baru yang ada di industri perekonomian dan dalam perbisnisan. Nah, pasti pada bertanya-tanya dong, bedanya entrepreneurship dengan wirausaha itu apa sih? Memang entrepreneur itu kalau diartikan itu sama dengan wirausaha atau pengusaha. Tapi entrepreneur dengan pengusaha itu hal yang berbeda. Kalau entrepreneur, dia itu lebih cenderung ke menciptakan sesuatu hal yang baru yang belum pernah orang lain buat. Jadi dia itu adalah pencetus atau ide pertama dari usaha yang dijalankan oleh seorang wirausaha kayak gitu. Nah, sedangkan pengusaha adalah orang yang mendirikan usaha, namun dia menciptakan
hal baru, dia itu berinovasi dari usaha yang sudah ada. Misalnya nih, saya seorang entrepreneur mempunyai usaha makanan ringan. Makanan ringan tersebut hanya baru saya yang menjalankan. Seorang pengusaha melihat peluang usaha yang dibuat oleh seorang entrepreneur dalam menjalankan usaha. Dilihat nih, oh ya, usaha yang dijalankan oleh si entrepreneur itu keuntungannya lumayan loh, dan pangsa pasarnya itu pas banget nih di zaman sekarang gitu kan, apalagi di kalangan anak-anak muda gitu. Nah, jadi si pengusaha itu berpikir nih gimana caranya dia membuat sesuatu hal yang serupa dengan usaha yang dijalankan oleh si entrepreneur, dengan melakukan inovasi dari usaha yang sudah dijalankan gitu loh. Jadi nggak benar-benar ngejiplak gitu, tapi idenya itu dari yang entrepreneur sebelumnya kayak gitu. Itulah perbedaan dari entrepreneur dengan pengusaha. Selanjutnya adalah sifat wirausaha. Nah, sifat wirausaha itu adalah seorang pencipta perubahan. Jadi yang sudah ada dimodifikasi kembali gitu, dilakukan inovasi kembali. Contohnya seperti misalnya nih, dulu orang-orang dulu itu sudah menemukan alat memasak seperti kayu bakar atau kompor minyak. Nah, pengusaha-pengusaha di zaman sekarang itu berpikir, oh iya ya, kalau misalnya kayak gitu kan udah biasa gitu kan. Saya ingin melakukan inovasi alat memasak yang lebih baik lagi gitu daripada alat memasak zaman dulu. Dan sekarang keluarlah kompor gas, terus kompor listrik dan sebagainya macamnya. Itu adalah sebuah inovasi dari alat memasak dari zaman dulu. Nah, itulah sifat wirausaha atau pengusaha. Selanjutnya, sifat wirausaha itu adalah orang yang selalu melihat perbedaan peluang. Dilihat nih peluang usahanya. Misalnya ada seseorang yang menjual nasi bakar di pinggir jalan dengan harga yang murah, terjangkau dan sebagainya. Nah, pengusaha ini memodifikasi nasi bakar tersebut dibuat dengan cara restoran atau tempat makan yang lebih bisa orang-orang tuh makan di tempat, terus ada tempat yang nyaman gitu kan. Kalau cuma di pinggir jalan kan biasanya kan cuma take away doang, terus kalau buat makan itu kurang nyaman. Nah, seorang pengusaha ini atau seorang wirausaha ini melihat nih peluangnya, oh iya, peluang bagi saya untuk membuka usaha yang serupa namun lebih baik dari usaha sebelumnya yang ada atau yang sudah pernah dilihatnya. Selanjutnya, sifat wirausaha atau pengusaha adalah orang yang cenderung mudah bosan atau bisa disebut mudah jenuh dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Misalnya nih, awalnya dia membuat inovasi dari usaha orang lain yang sudah ada. Nah, kemudian di kemudian hari itu ada lagi yang membuat usaha gitu kan. Nah, dia lihat nih peluangnya, oh iya, peluang usaha menjual ini ternyata bagus nih. Nah, saya mau buka lagi usaha baru yang kayak gitu. Nah, itulah sifat wirausaha. Selanjutnya adalah tujuan kewirausahaan. Nah, tujuan kewirausahaan itu yang pertama adalah meningkatkan jumlah wirausahawan atau jumlah wirausaha yang berkualitas. Dengan adanya kewirausahaan ini makin banyak pasti kan orang-orang yang membuka usaha gitu untuk memajukan kehidupannya. Yang selanjutnya adalah mewujudkan kemampuan wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Itu tuh maksudnya dari kemajuan dan kesejahteraan masyarakat tuh gini. Misalnya masyarakat yang di pedalaman atau masyarakat yang tertinggal, dengan adanya dengan pengusaha membuka suatu usaha yang membutuhkan pekerja, jadinya mereka itu mempunyai pekerjaan. Yang tadinya pengangguran, nggak punya pekerjaan, itu jadinya punya pekerjaan sekarang berkat wirausaha. Yang selanjutnya adalah menumbuh kembangkan kesadaran orientasi. Jadi dengan adanya kewirausahaan ini, masyarakat lebih kuat dan tangguh dalam menghadapi kehidupannya, ya kan? Dengan cara ada usaha ini gitu, jadi mereka bisa antisipasi apabila mereka nggak punya pekerjaan, mereka bisa membuka usaha, misalnya usaha kecil-kecilan dari jualan makanan atau
jualan baju gitu kan dengan harga yang murah, atau bisa juga dengan dicicil atau apapun itu, yang penting usaha gitu kan. Maksudnya kecil-kecilan pun yang penting ada pekerjaan gitu. Contohnya kayak gitu, misalnya jualan sayur di rumah gitu kan, dari hasil pertanian yang ada dijual di rumah untuk masyarakat juga. Jadi kan itu mereka itu punya kerjaan kan gitu, maksudnya jadi mereka kan punya pekerjaan gitu. Terus yang selanjutnya adalah sasaran kewirausahaan. Sasaran kewirausahaan itu yang pertama adalah instansi kepemerintahan atau BUMN. Selanjutnya organisasi profesi dan lingkungan masyarakat atau kelompok masyarakat. Nah, yang selanjutnya adalah asas kewirausahaan. Nah, asas kewirausahaan itu adalah kemampuan bekerja secara tekun, teliti, dan produktif. Yang dimaksud dengan tekun itu adalah dilakukan terus-menerus, tidak pantang menyerah. Jadi dia benar-benar ulet gitu, bisa dibilang kalau orang Jawa bilang tuh ulet. Nah, teliti yang dimaksud itu adalah mengerjakan sesuatu dengan teliti, tidak teledor, tidak tidak berantakan, diperiksa satu persatu pekerjaannya, diperiksa usahanya, apa yang kurang, apa yang kira-kira bisa ditambahkan, apa yang kira-kira bisa menambah keuntungan kayak gitu. Terus yang produktif itu mengerjakan sesuatu secara produktif kayak gitu. Selanjutnya adalah manfaat adanya kewirausahaan. Manfaat adanya kewirausahaan itu yang pertama, jadi manfaat adanya kewirausahaan itu dapat membantu keadaan sosial masyarakat yang tidak punya pekerjaan, masyarakat yang di desa. Misalnya kita punya sektor pabrik yang lumayan besar yang membutuhkan banyak pekerjaan, pastikan di daerah-daerah pelosok atau di daerah-daerah orang yang banyak yang belum banyak bekerja gitu atau banyak penganggurannya, itu pasti butuhkan pekerjaan. Nah, kita sebagai wirausaha itu membantu mereka dalam pembangunan sosial mereka, memberikan pekerjaan. Misalnya dijadikan buruh pabrik atau buruh serabut yang harian gitu, nggak terikat gitu. Misalnya kalau ada pekerjaan ya dia dipanggil, kalau misalnya tidak ada pekerjaan ya berarti belum bisa diajak kayak gitu, yang sesuai dengan kemampuannya. Jadi misalnya kemampuan seseorang itu di bertani atau dalam peternakan, ya udah kita cari yang sesuai dengan kemampuan seseorang itu dan sesuai dengan bidang yang kita butuhkan kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ngasih pekerjaan seseorang yang bukan sesuai kemampuannya, kan pasti sulit gitu buat mereka, sulit untuk mengimbangi. Selanjutnya, menjadi contoh bagi masyarakat sebagai pribadi yang unggul dan patut diteladani. Nah, yang dimaksud itu begini, misalnya kalian membuka usaha nih, kalian punya usaha, itu kan pasti sebagai teladan gitu buat orang-orang lain yang cuma jadi pengangguran, yang bermalas-malasan, yang gak punya usaha, yang gak ada niat untuk bekerja atau mencari pekerjaan itu susah. Dengan berwirausaha, mereka bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain gitu loh, dan bisa menghidupi dirinya sendiri. Emang sih awalnya mungkin buka usaha itu susah gitu kan, karena panjang banget nih perjalanannya. Awal-awalnya begitu pasti susah, bingung nih apa sih yang akan dijalanin gitu. Terus apa sih yang kira-kira usaha itu bagus gitu di sektor industri gitu kan. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, itu tuh sebagai teladan buat orang-orang lain yang gak punya pekerjaan. Oh iya ya, daripada saya jadi pengangguran, daripada saya gak punya pekerjaan, kenapa saya nggak buka lapangan pekerjaan aja ya, dengan modal saya yang sedikit yang sudah saya tabung sebelumnya atau sisa uang yang sebelumnya saya punya, ya udah saya buka dikit-dikit, nanti keuntungan yang ada baru untuk mengembangkan usaha-usaha selanjutnya kayak gitu. Terus menambah daya tampung lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran. Nah, yang tadi saya sudah bahas sebelumnya, dengan adanya wirausaha atau kewirausahaan, orang-orang membuka suatu usaha itu tuh mengurangi lapangan pekerjaan. Yang sebelumnya nggak punya pekerjaan, yang sebelumnya nggak punya pekerjaan, yang sebelumnya hanya jadi pengangguran,
otomatis kan mereka peluang usaha peluang kerjaan itu kan semakin besar kan gitu, supaya mereka menjadi pengangguran kayak gitu. Kita bisa memberdayakan masyarakat di sekitar rumah atau di sekitar tempat tinggal gitu. Jadi yang mereka yang nggak punya pekerjaan sulit mencari pekerjaan jadi punya pekerjaan karena kita membuka usaha kayak gitu. Selanjutnya, mendidik masyarakat untuk hidup lebih efisien dan tidak berfoya-foya. Dengan cara membuka usaha, seseorang itu kan pasti ada perhitungannya gitu kan. Ada misalnya nih dari modal, terus nanti balik gimana caranya supaya balik modal, itu kan ada BEP-nya gitu kan. Gimana sih harus berapa barang yang terjual untuk balik modal misalnya kayak gitu kan. Nah, dengan wirausaha ini orang tuh hidup lebih efisien karena penuh perhitungan gitu. Karena kalau misalnya usaha tidak ada perhitungannya, itu tuh nggak berjalan sesuai dengan apa yang semestinya gitu. Kalau nggak dihitung-hitung, berjalan gitu aja, nggak ada perhitungan keuangannya, ya sama aja dong. Kita nggak tahu apa nih yang dari awal sudah kita jalani dan apa yang selanjutnya kita capai kayak gitu. Orang itu sudah bekerja keras nih karena tahu sulitnya bekerja dan berusaha itu seperti apa, makanya dia itu tidak akan berfoya-foya, tidak akan mengamburkan uang dengan cuma-cuma yang kayak gitu, tidak boros karena semuanya ada perhitungan kayak gitu, ada perhitungannya gitu. Yang selanjutnya itu ada syarat seorang wirausahawan. Syarat menjadi wirausahawan yang pertama adalah tidak konsumtif dan boros. Karena kalau misalnya seorang wirausaha itu konsumtif dan boros, itu usahanya nggak akan berjalan. Misalnya nih dalam 1 bulan dia itu tidak bisa mengatur keuangannya gitu kan, boros, konsumtif, apa yang nggak penting tuh dibeli kayak gitu tuh pasti uangnya akan habis. Misalnya untung 200.000, ya 200.000-nya itu habis. Yang seharusnya 200.000 keuntungan dalam 1 bulan itu bisa mengembangkan usahanya supaya menjadi lebih besar lagi gitu kan. Ini malah boros, malah konsumtif, yang nggak penting dibeli, yang nggak seharusnya ada dalam list kebutuhan itu dibeli kayak gitu. Terus yang kedua adalah mengutamakan keberhasilan. Mengutamakan keberhasilan dengan cara gigih melakukan usaha, tidak bermalas-malasan gitu. Gimana caranya bisa berhasil, karena akan sia-sia usaha yang dijalanin kalau misalnya itu nggak berhasil. Dan yang selanjutnya harus mampu bergaul dan bersifat luas, karena wirausahawan itu harus mampu bergaul dan bersifat luas gitu loh. Jadi usaha yang dijalanin itu nggak hanya itu aja, jadi banyak mengenal orang lain, bisa berdiskusi dengan orang lain, nggak hanya stuck di tempat gitu kan, bisa melakukan perbaikan kayak gitu. Semakin luas pergaulan itu kan berarti semakin luas juga wawasan yang dimiliki oleh seorang wirausaha. Selanjutnya itu harus berwatak baik, jujur, dan rendah hati. Karena kalau seorang wirausahawan itu nggak jujur, itu nggak akan berjalan usahanya. Misalnya dia itu culas atau bohong gitu, curang, itu nggak akan berjalan. Coba kalau misalnya kita jujur dalam artian berwirausaha itu tuh kayak gini misalnya. Dia menjual makanan itu makanan yang bersih, sehat kayak gitu, nggak ada bahan pengawet yang bisa merugikan orang lain, ada racun atau segala macamnya gitu kan, yang bisa merugikan orang lain. Dengan dia jujur, berperilaku baik dan rendah hati, itu adalah sifat wirausahaan gitu. Kalau misalnya dia nggak jujur, dia itu nggak bisa jadi seorang wirausahawan karena nggak akan berjalan usahanya. Pasti akan ada aja hambatan bagi orang yang menjalankan kewirausahaan atau usaha yang tidak jujur. Dan yang terakhir dari ruang lingkup kewirausahaan adalah ruang lingkup kewirausahaan. Nah, ruang lingkup kewirausahaan yang pertama adalah lapangan agraris. Nah, lapangan agraris itu mencakup pertanian. Terus yang kedua mencakup perkebunan dan mencakup perhutanan. Terus yang kedua ruang lingkup kewirausahaan itu lapangan perikanan. Lapangan perikanan, pemeliharaan ikan, penetasan ikan, makanan ikan, dan pengangkutan ikan. Terus yang selanjutnya adalah lapangan peternakan. Lapangan peternakan itu mencakup binatang atau unggas dan binatang menyusui. Binatang atau unggas itu kayak burung, terus ayam. Terus binatang menyusui itu seperti sapi, terus kambing, kerbau, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah lapangan perdagangan.
Lapangan perdagangan mencakup perdagangan besar, menengah, dan kecil. Dan yang terakhir lapangan pemberi jasa. Pemberi jasa seperti jasa bengkel, terus salon, jasa transportasi, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah yang B, yaitu karakteristik wirausahawan. Apa aja sih karakteristik seorang wirausahawan itu? Yang pertama adalah sikap dan perilaku disiplin. Kenapa bisa dibilang sikap dan perilaku disiplin? Karena seorang wirausahawan itu menaati aturan. Menaati aturan di sini itu seperti menaati undang-undang dalam berwirausaha, terus tidak melenceng dari aturan yang ada, terus tepat waktu, itu tuh termasuk disiplin. Itu contohnya kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah berkomitmen tinggi. Kenapa bisa dibilang berkomitmen tinggi? Karena dia menaati janjinya. Misalnya pada awal-awal dia itu mempunyai janji, misalnya 2 tahun ke depan itu ingin membesarkan usahanya, ingin menambah cabang usaha atau menambah karyawan. Nah, dia itu seseorang yang berkomitmen tinggi akan menepati janjinya, akan menepati komitmen yang telah dibuatnya, seperti itu. Selanjutnya itu adalah jujur. Seorang wirausahawan itu haruslah jujur, karena kunci keberhasilan suatu usaha itu adalah jujur. Yang selanjutnya adalah kreatif dan inovatif. Kreativitas adalah kemampuan individu untuk menghasilkan hal baru atas pemecahan masalah. Nah, sedangkan inovatif adalah sesuatu hal yang harus dimiliki oleh wirausahawan, karena dia harus mampu berinovatif dari usaha yang sudah dihasilkan sebelumnya. Mengapa sih wirausahawan itu harus berinovasi? Nah, karena dengan adanya inovasi, dia akan mengubah hal-hal baru dari suatu produk yang telah diciptakan sebelumnya. Misalnya waktu itu pernah membuat handphone yang hanya bisa telepon dan SMS. Nah, seiring berjalannya waktu, wirausahawan itu harus berinovasi menciptakan handphone yang lebih baik lagi ke depannya. Seperti saat ini bisa mengirim WhatsApp, bisa email, bisa bisa main sosial media, bisa menggunakan kamera, kayak berinovasi dari yang sebelumnya sudah pernah dilakukan, kayak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah mandiri. Apa sih mandiri yang dimaksud di sini? Mandiri yang dimaksud di sini adalah dia tuh tahu apa dirinya dia dan siapa dirinya gitu. Dia mampu mengenali dirinya sendiri, kemampuan dirinya, apapun yang ada pada dirinya. Dia tuh sadar apa yang dia lakukan, apa tujuan ke depan perusahaannya tersebut. Dia itu sadar apa sih tujuan usahanya ke depan tuh kayak gimana gitu loh. Tujuan utama dari usaha ini tuh apa, dia sadar, dia menyadari dia siapa dan dia itu apa. Nah, yang selanjutnya adalah keberhasilan dan kegagalan kewirausahaan. Nah, wirausahawan itu adalah seseorang yang berprofesi di bidang usaha untuk kehidupannya. Nah, seorang wirausahawan sejati adalah seseorang yang tidak bergantung kepada orang lain. Keberhasilan kewirausahaan itu bergantung pada hal berikut. Yang pertama itu adalah kejujuran. Pertama, jujur kepada dirinya sendiri, jujur kepada orang lain, jujur terhadap tujuan yang akan dicapai. Nah, yang kedua itu seorang wirausahawan itu harus disiplin, harus tepat waktu, harus mematuhi aturan, dan harus berani, nggak boleh takut. Karena kalau misalnya dia nggak berani, itu nggak akan bisa melangkah ke depan gitu untuk menjalani usahanya yang lain kayak gitu. Dia dapat melaksanakan prinsip dengan baik. Jadi dia berprinsip untuk melakukan sebuah usaha dengan baik dan benar gitu. Terus dia itu menjalankan prinsip yang tersebut, tidak melenceng dari prinsip yang awal. Misalnya dia membuka toko jam 9, tutup jam 3 sore. Ya dia itu dia itu terus berprinsip seperti itu. Dia harus tepat waktu buka jam segitu dan harus tutup tepat waktu buka jam yang sudah ditentukan juga gitu. Jadi tidak mengecewakan orang lain gitu.
Nah, yang selanjutnya dapat melakukan prinsip manajemen dengan baik. Manajemen yang baik itu sangat dibutuhkan oleh wirausahawan. Manajemen yang baik itu sangat dibutuhkan dari setiap usaha. Begitu pula dibutuhkan oleh seorang wirausahawan untuk menunjang keberhasilannya. Yang kedua adalah kegagalan usaha. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kegagalan dalam berwirausaha. Nah, yang pertama adalah tidak adanya perencanaan yang matang. Perencanaan sangat penting bagi perusahaan. Tidak adanya perencanaan yang matang sama saja berjalan tanpa adanya peta atau petunjuk. Jadi, kedepannya itu menjalankan usaha itu bagaikan berjalan aja gitu, nggak ada petunjuknya. Ini adalah bakat yang tidak cocok. Jadi, seseorang melakukan wirausaha tapi memaksakan. Misalnya dia melihat peluang yang bagus untuk dijadikan usaha, tetapi tidak melihat bakatnya, apakah dia berbakat di bidang tersebut. Itu tuh bisa menyebabkan kegagalan. Terus yang selanjutnya adalah tidak mempunyai semangat berwirausaha. Jadi hanya ikut-ikutan orang aja, nggak punya semangat yang tinggi. Seseorang wirausahawan yang sukses adalah seseorang yang mempunyai semangat yang tinggi, gigih, tekun gitu. Kalau misalnya nggak ada semangatnya, ya pasti usahanya nggak akan berjalan dengan baik gitu. Terus kurangnya pengalaman. Nah, seorang wirausaha kenapa harus banyak mengenal orang lain gitu? Memperluas pergaulan, karena supaya banyak pengalaman. Dengan pengalaman dia pasti akan belajar gitu loh. Seorang wirausahawan dengan banyak pengalaman itu untuk pelajaran ke depannya pada saat dia berwirausaha. Jadi kalau misalnya kurang berpengalaman itu pasti menjalankan usaha bingung gitu, karena belum pernah melakukan usaha itu sebelumnya kayak gitu. Itu bisa menyebabkan kegagalan dalam usaha. Terus lemahnya pemasaran. Lemahnya pemasaran ini dia itu nggak gencar gitu loh masarin produknya. Misalnya jualan aja, buka usaha aja, tapi nggak promosikan sana sini. Jadi kan orang nggak tahu produk apa yang dia jual, produk apa yang dia hasilkan gitu kan. Kalau misalnya dia memasarkan produknya tersebut, pasti kan orang banyak kenal, orang banyak tahu gitu. Jadi banyak yang berminat juga, bisa menunjang kesuksesan usahanya juga. Nah, yang terakhir adalah perilaku wirausahawan. Beberapa karakter wirausahawan yang harus dipakai untuk mempertahankan usahanya. Jangan mudah berpuas diri. Seorang wirausahawan itu harus mengevaluasi dirinya, nggak boleh puas. Apabila dia berhasil dalam suatu usahanya itu, nggak boleh gampang puas. Karena kalau seseorang sudah merasa puas diri tuh jatuhnya sombong. Saya udah merasa berhasil, udah segini aja, saya udah puas. Padahal sebenarnya dirinya itu masih bisa memperbaiki lagi dan menambah usaha yang lebih baik lagi ke depannya kayak gitu. Selanjutnya, hidup hemat dan cermat. Seseorang wirausahawan itu untuk mempertahankan usahanya harus hidup hemat dan cermat, karena kalau dia berboros-boros diri itu nggak akan berhasil usahanya. Selanjutnya adalah selalu mengutamakan kepentingan pelanggan. Jadi bisa disebut pelanggan itu kan adalah raja. Nah, kita sebagai pengusaha atau sebagai penjual itu harus mementingkan kepentingan pelanggan seperti lebih dahulu gitu. Nggak boleh egois. Misalnya pelanggan butuhnya apa, terus kira-kira apa nih yang banyak pelanggan cari. Ya udah, kita harus mengutamakan hal tersebut supaya usaha kita tetap jalan kayak gitu. Sekian materi pada hari ini saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua yang mempelajarinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.